Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Aulia Adisti dengan NPM 2303050134. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang pendidikan mitigasi bencana. Nah, pendidikan mitigasi bencana tersebut memiliki tujuan. Tujuan utamanya yaitu untuk membangun pengetahuan, sikap, keterampilan, dan budaya sadar bencana untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi bencana. Kemudian, untuk prinsip pendidikan mitigasi bencana, yang pertama, berbasis pengetahuan dan sains. Yang kedua, kontekstual dan partisipatif. Kemudian yang ketiga, berkelanjutan. Yang nomor empat, kolaboratif antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah. Yang terakhir, yaitu inklusif dan berkeadilan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk pada nomor yang pertama. Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana itu dibagi menjadi tiga. Ada bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam, contohnya ada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan juga kekeringan. Untuk bencana non-alam, contohnya yaitu wabah penyakit, epidemi, pandemi, kegagalan teknologi, dan juga kegagalan modernisasi. Untuk bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh konflik sosial antar kelompok masyarakat. Contohnya yaitu kerusuhan seperti tawuran dan juga aksi terorisme. Nah, langsung saja pada nomor yang kedua yaitu ada hubungan antara hazard, kerentanan, kapasitas, dan juga resiko bencana. Nah, hazard itu apa sih? Hazard adalah bahaya. Kemudian kerentanan itu merupakan vulnerability. Nah, untuk resiko bencana itu merupakan kerugian yang didapat setelah mengalami bencana dan juga ada kapasitas. Nah, hubungannya itu apa? Jadi, resiko itu sama dengan hazard kali kerentanan. Jadi, resiko itu dipengaruhi oleh kapasitas. Semakin tinggi bahaya dan kerentanan, semakin besar pula resiko. Semakin kuat kapasitas, semakin kecil resiko. Kemudian yang nomor tiga ada wilayah Indonesia yang rawan gempa bumi dan juga tsunami. Nah, wilayah-wilayah di Indonesia ini rawan gempa bumi dan juga tsunami karena Indonesia ini, wilayah-wilayah ini berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Nah, daerahnya itu ada Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Kemudian penyebabnya juga karena wilayah-wilayah tersebut dekat dengan zona subduksi. Nah, yang keempat adalah Indonesia Ring of Fire dan implikasinya terhadap pendidikan sekolah dasar. Nah, Indonesia itu kan memiliki lebih dari 100 gunung api aktif serta rawan gempa dan juga tsunami. Kemudian, pendidikan kebencanaan itu harus dibangun sejak dini. Agar apa? Agar anak itu siap dalam menghadapi bencana. Nah, sekolah aman, edukasi kebencanaan, simulasi rutin, jalur penyelamatan, dan budaya sadar bencana itu merupakan cara-cara yang harus dilakukan oleh sekolah dasar dalam eh, menyiapkan siswa agar siswa tersebut sudah siap untuk menghadapi bencana. Yang kelima, itu ada mitigasi struktural dan non-struktural. Nah, mitigasi itu dibagi menjadi dua.
struktural dan juga non-struktural. Untuk mitigasi struktural itu lebih ke fisik. Contohnya yaitu membangun tanggul penahan banjir, bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini, dan drainase yang memadai. Nah, untuk mitigasi non-struktural atau non-fisik ini contohnya ada kebijakan dan regulasi, edukasi dan penyuluhan, pelatihan dan simulasi, peta rawan dan jalur evakuasi. Nah, keduanya itu saling melengkapi dan harus dilakukan secara bersamaan agar hasilnya itu lebih efektif. Kemudian yang nomor 6 itu ada solusi jika jika SD belum memiliki program sekolah siaga bencana. Jadi, solusinya yang pertama yaitu membentuk tim siaga bencana. Yang kedua yaitu menyusun jalur evakuasi, peta resiko, dan titik kumpul. Kemudian, yang ketiga, laksanakan simulasi bencana secara berkala. Yang keempat, integrasikan materi kebencanaan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manfaatkan kearifan lokal. Kemudian yang selanjutnya atau yang nomor 7 itu ada dampak psikologis dan gejala trauma pada anak sekolah dasar pasca bencana. Nah, trauma itu merupakan ketakutan berlebihan yang dialami seseorang setelah mengalami bencana. Gejalanya itu seperti cemas, sedih, kemudian kehilangan semangat belajar, sulit konsentrasi, gangguan tidur, mudah menangis, dan mudah marah. Kemudian siswa atau anak tersebut juga cenderung menjadi lebih introvert. Mereka akan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, hal ini perlu penanganan dini oleh guru, orang tua, tenaga profesional, dan orang terdekat dari anak tersebut. Kemudian, apa sih hubungan trauma healing dengan karakteristik siswa sekolah dasar? Jadi, anak sekolah dasar itu pada tahap operasional konkret atau biasa itu merupakan eh, masa-masa di mana anak tersebut butuh perhatian lebih dari orang lain ketika mengalami trauma. Nah, trauma healing ini efektif melalui bermain, menggambar, bercerita, bernyanyi, bermain peran, dan juga aktivitas kelompok. Hal tersebut dilakukan karena pada usia tersebut anak itu lebih suka bermain. Nah, hal tersebut juga dapat membantu anak mengekspresikan perasaan, mengurangi kecemasan, dan menumbuhkan rasa aman dan juga nyaman kembali. Kemudian, peran sekolah dalam membangun ketangguhan masyarakat. Jadi, sekolah itu dapat berperan sebagai pusat pendidikan kebencanaan. Kemudian, pembelajaran mitigasi, simulasi rutin, dan juga budaya disiplin. Kerjasama dengan lembaga terkait, melibatkan orang tua dan masyarakat. Kemudian, siswa juga dapat menjadi agen perubahan budaya sadar bencana. Jadi, tugas dari siswa tersebut yaitu menyebarluaskan informasi yang mereka dapat tentang eh, mitigasi bencana pada orang-orang terdekat, misalnya pada keluarga, tetangga, atau masyarakat lainnya. Kemudian, strategi inovatif dalam membangun budaya sadar bencana di SD. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Contohnya yaitu permainan edukatif, simulasi video interaktif, komik, digital, dan juga kuis daring. Kemudian ada juga ekstrakurikuler kebencanaan. Jadi, seperti simulasi, kemudian sosialisasi bisa dilaksanakan pada ekstrakurikuler. Kemudian, inovasinya yaitu dapat melibatkan orang tua dan juga masyarakat dalam simulasi bersama lomba poster, penanaman pohon, dan juga menjaga kebersihan. Nah, untuk analisis capaian pembelajaran atau CP Kurikulum Merdeka tentang mitigasi bencana itu dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran IPAS, PPKN, Bahasa Indonesia, dan proyek P5. Nah, CP tersebut memuat materi lingkungan, perubahan alam, tanggung jawab penjaga bumi, dan juga CP tersebut
menyantumkan pembelajaran kontekstual, praktik, simulasi, dan proyek berbasis masalah. Nah, untuk rancangan skenario pembelajaran mitigasi bencana tersebut, yang pertama ada pemantik. Jadi, guru dapat menampilkan gambar atau video banjir dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, diskusi. Jadi, guru membentuk kelompok kecil. Jadi, kelompok kecil tersebut fungsinya itu untuk mencari solusi bagaimana cara mencegah banjir melalui 3R dan juga lingkungan. Kemudian, setelah diskusi itu, mereka akan mempresentasikan hasilnya setiap kelompok. Dan juga yang terakhir ada evaluasi, bisa menggunakan permainan, kuis, dan juga seperti refleksi. Kemudian yang nomor 13, itu ada analisis perubahan iklim dan integrasinya dalam pembelajaran sekolah dasar. Nah, perubahan iklim ini meningkatkan bencana hidrometeorologi. Contohnya ada banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, dan juga longsor. Nah, integrasi dalam pembelajarannya yaitu observasi lingkungan, pengelolaan sampah, hemat energi, kemudian menanam pohon, hemat air. Nah, ini merupakan integrasi dalam pembelajaran sekolah dasar. Kemudian untuk nomor 14 ada tantangan literasi kebencanaan di era digital dan peran guru sekolah dasar. Nah, tantangannya itu misalnya hoax atau berita bohong, kemudian rendahnya kemampuan memilih informasi dan juga pemanfaatan teknologi itu belum optimal. Nah, peran guru itu dapat membimbing siswa mencari informasi dari sumber kredibel, menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab, dan juga manfaatkan video edukasi, simulasi virtual, dan juga game interaktif. Tujuannya itu untuk meningkatkan literasi kebencanaan, generasi kritis, tangguh, dan siap menghadapi bencana. Nah, 14 nomor tadi merupakan rangkuman dari pendidikan mitigasi bencana khususnya di sekolah dasar. Sekian video yang dapat saya sampaikan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.